Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Majelis Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sumber doa dan berdoa beliau kita bisa berkumpul di sini dalam suasana sehat dan berbahagia. Secara ringan bisa diatasi di desa maupun di kelurahan. Oke, kami di sini Kecamatan Buleleng memfasilitasi ini. Tempat ini hormat Bapak Camat Buleleng, Bapak Kasih Pemerintahan, yang terhormat Bapak Firman dengan seluruh jajaran. Yang kedua, kami atas nama Dinas BMD Kabupaten Buleleng menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Lewat pendekatan-pendekatan, kesepakatan-kesepakatan bersama yang dilakukan di tingkat desa dan kelurahan. Semua kita angkat, kita hapuskan, maka hukum akan tercipta dengan sendiri. Kemudian satu kelompok menguasai lahan yang subur, satu kelompok menguasai lahan yang kering. Berbicara hukum adalah berbicara sebuah keteraturan. Karena berbicara keadilan, kebijaksanaan. Jadi kalau dia non litigasi, maka akan ketemu adil dan bijaksana. Ada warga bapak yang terkena pidana narkoba, mungkin ada warga bapak yang melakukan perkelahian, penganiayaan, kami bisa menampung. Sehingga bapak kenal sebagai kepala desa, rakyat nyaman juga yang bermasalah, tercipta sebuah kedamaian yang berkeadilan. Peran dan fungsi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Setelah ini harapannya setiap desa bisa mengatakan, kami diundang nggak apa-apa, kami akan hadir. Selamat datang. Menerima pemberdayaan masyarakat rentan. Nah tadi perampak perempuan, nah ini perempuan anak tanah, waris, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan, nah ini dia. Ini kita bisa dalam diskusi-diskusi oleh para legal, yaitu seseorang yang terlatih dalam keterampilan hukum, tetapi bukan seorang advokat, Pak. Jadi bukan pengacara dia masyarakat biasa, sama dengan aparat kejaksaan, tetapi beda fungsinya, Bapak sekalian. Sama dibentuk sama-sama berdasarkan undang-undang, tapi fungsinya beda, kewenangannya beda. Para legal hanya sebatas drafting, pemahaman hukum, sosialisasi, pendampingan sampai ke pengadilan, dan kewajiban warga sebagai kedua sebagai mediator sengketa harus dibawa ke pengadilan, dan desa memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Nah, silakan Bapak Ibu. Yang pertama, saya sebagai pelaksana langsung di lapangan di desa terkait dengan permasalahan perkawinan ini, Pak. Di perkawinan ini, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa dengan perkawinan ini sudah tentunya dari segi usia peserta belum mencukupi. Akhirnya ya sudah dahulu kami menghitung melahirkan anak. Jadi anak yang dilahirkan itu harus belum punya orang ayah kandung kan begitu, ya sebagai anak ibu dan ibu gitu Pak. Mungkin saat perkawinan itu mungkin hampir 17, 18. Pak Wayan lagi berbekal buah bergong. Terima kasih. Aplaus dulu Pak untuk kita punya saudara ini. Ini salah satu bentuk kepala desa yang peduli dengan warga. Pertanyaan ini adalah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil, ya kan, masalah ini sangat menarik Pak. Jadi saya mengerti dan paham prosesnya adalah masalah tentang pokok daripada perkara yang Bapak tanyakan adalah tentang kelahiran anak. Jadi itu pokoknya Pak. Saya simak dari pertanyaan itu. Sebenarnya inilah yang perlunya para legal Pak, karena ini akan berlaku di draft apa? Draft permohonan. Ini yang dikatakan drafting
hukum Pak. Perkawinan yang dilakukan secara adat berarti kan sebelum anak itu lahir dinyatakan sah. Betul Pak? Kalau perkara sudah hamil ini. Iya nggak masalah Pak. Jadi kan pada saat waktu dia hamil itu kan yang dilakukan adalah nikah secara adat, ya kan? Karena dia belum terdaftar, karena di bawah umur, anak itu lahir, kan begitu. Nah sekarang untuk memasukkan anak ini menjadi ayahnya, kan begitu nih. Makanya disahkan dulu perkawinannya Pak. Makanya dalam permohonan, hanya dua, kita memohon nih kepada majelis hakim agar majelis hakim itu menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan secara adat antara A dengan B yang dipuput oleh juru mampu apa, kan begitu nih, itu adalah sah secara hukum. Disahkan dulu pernikahannya Pak. Yang dia ketahui, maunya tidak diangkat-angkat kembali ini. Biasanya kalau mereka perkawinan di bawah umur, tentu 17 tahun, 16 tahun, biasanya yang pertama yang dia alami selaku berbekalnya harus orang tua membuat surat pernyataan setuju kalau anaknya kawin walaupun di bawah umur. Yang kedua, ketika memang harus dilanjutkan biar sifatnya itu biar ada naungan hukum, harus terdaftar di pengadilan untuk diputuskan pasangan itu diputuskan boleh kawin dari pengadilan. Itu bedanya. Nah, kemudian apa yang tadi yang disampaikan oleh Bapak sebagai narasumber, selanjutnya seperti itu. Kan begitu Pak, yang dia alami di desa. Yang pertama, orang tua harus setuju menyatakan dengan bermeterai mereka setuju dikawinkan. Dia menerima pelangko atau pom silsilah yang mengarah kepada warisan Bapak, di mana menurut pengalaman dia biasanya saudara pasangan suami istri yang diturunkan dari pasangan suami istri, orang tuanya, siapapun yang dilahirkan dari pasangan tersebut semua dibubuhkan dalam bentuk silsilah, semua dibubuhkan, baik itu mati bayi, kawin keluar dan sebagainya. Nah kemudian ini kan beda Pak. Waktu kemarin kurang lebih sekitar 15 hari yang lalu yang menerima pelangko langsung silsilah itu dibuat di notaris barangkali. Ada yang tanya mereka membuat notaris silsilah tersebut. Gunanya ya barangkali untuk memenuhi apa tentang kita dan sebagainya barangkali coba tentang silsilah yang dibuat. Pomnya atau belangko tersebut atau sudah jadi dia terima. Sepengetahuan dia satu protokol bahwa keluarga itu ada yang tercecer tidak masuk dalam bentuk silsilah, terutama saudara perempuannya. Saudara perempuan kemudian mati bayi dan baik, sebelum materi disampaikan tadi sudah materi tentang keparalegalan ini sudah disampaikan sama Pak Ketua kami, Pak Ketua dari Bara Barisan Rakyat Merdeka. Beliau sekarang pengampu organisasi bantuan hukum. Apa itu Posyankumham DSG? Posyankumham itulah inovasi kami Pak, Bapak Ibu, inovasi kami pada waktu zaman COVID ini untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat di desa.